penggunaan mesin, itu kan semua berdasarkan asumsi ya. Ketika kita bicara apakah itu akan akurat atau enggak, ya jawabannya berdasarkan penilaian masing-masing. Tapi begitu basic datanya kita ada, kita masukin ke mana? Ke ERP system, pasti akan akurat sesuai dengan asumsi yang kita masukkan. Itu. Kalau jawaban saya sih itu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Ya, baik. Kita lanjut ke Ibu Citra. Nah, ini tadi kembali ke communication skill untuk mengkomunikasikan Ya. supaya tidak customize. Sama ya. Mau ditambahkan lagi, Pak? Nggak ada sih, atau mungkin ya balik lagi ya, kita harus meyakinkan sih. Tapi kalau mereka nggak komit ya itu yang susah. Tapi memang ini contoh yang satu dari sekian banyak yang ini sih, Pak, yang langka. Oh Satu enggak dari Pak, sedikit ya. sebenarnya yang pakai standar banyak Pak, yang pakai standar banyak ya. Eh, kalau Anda saya terakhir di Indofood, kita mungkin Indofood di divisi saya itu semua standar. Ya. Waktu saya di Johnson & Johnson semua standar. Waktu saya di Aqua semua standar. Waktu saya di Wing semua standar. Ya. Jadi kalau ditanya ada customization nggak? Ada di customization-nya di BW, di reporting. Apa reportingnya ya pakai business tapi semua standar. Dan keuntungannya standar apa sih? Contohnya ya, pengalaman saya waktu di Indofood, kita pakai SAP standar. Terus kemudian suatu hari saya bilang bahwa oke, saatnya kita melihat masalah transportation cost. Gimana kita melakukan monitoring terhadap transportation cost effectiveness-nya kita. Ya. Udah kita implement SAP Transport. Ya udah, tinggal implement aja, tinggal buka. Oh, tabel yang perlu dipopulate ini, plek 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 plek. Yes, betul. Ya, 6 minggu selesai. Ya. Jadi enaknya di situ. Jadi semua ya ngikutin manual. Ya, tabel A, tabel B mesti dipopulate, tabel C mesti dipopulate, udah jadi. Ya, itu enaknya standar tinggal gitu. Oke. Nah, itu semakin ditekankan Bapak Ibu apa namanya? Jadi ini bukan suatu yang ngomong di angan-angan nih, bukan suatu yang nggak terjangkau, tapi ternyata banyak juga yang sudah melakukannya secara standar. Dari Pak Haryadi, apakah Azure sudah punya sudah punya data center di Indonesia, Pak? Bapak ada informasi itu? Setahu saya tidak. Kalau ditanya yang mengharuskan solusi cloud data center harus ada di Indonesia, itu cuma applicable untuk industri tertentu dan pemerintah kalau nggak salah. Oke, baik. Sudah semua pertanyaan kita address. Jika masih ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian, bisa raise hand kembali. Atau jika tidak ada, mungkin bisa dibuat summary, Pak, wrap up dari yang kita bahas hari ini. Ya, wrap up-nya ya simple, bahwa pertama kita butuh top commitment management, ini satu ya, ini penting. Tanpa top commitment management kita nggak bisa bergerak dengan bebas, kita akan susah dengan bebas. Namanya komitmen ya benar-benar komitmen ya. Saya beruntung bahwa tim manajemen di kita, BOD-nya kita ya sampai mau nungguin orang upload data malam-malam, Sabtu datang ya, at director level ya. Saya sangat berterima kasih sekali sama teman-teman saya. Tuh. Terus kemudian yang kedua yaitu go to standard. Go to standard artinya akan menghilangkan semua hiccup deh, Anda pertama performance-nya udah pasti bagus. Performance dari ERP sistemnya pasti bagus ya. Kadang-kadang kita performance lambat, closing jam-jaman ya. Itu kan saya rasa banyak teman-teman di sini kalau closing monthly nungguin inventory closing jam-jaman. Itu karena mungkin salah satunya nggak standar. Terus kedua, dengan standar kita upgrade, tiap kali upgrade itu banyak kita bisa langsung upgrade. Anyway kan kita udah bayar maintenance fee. Jadi versi upgrade
kita langsung upgrade, nggak versi upgrade terus kemudian kita fighting budgetnya dari mana, karena kita mesti beresin customization kan, supaya customization-nya ngikut ngangkat ya. Itu terus jadi custom penting, apa top commitment, jangan ada customization, terus kemudian vendor selection balik lagi, yang namanya vendor seleksi juga bukan hanya cost, saya ingatkan, tentu cost adalah salah satu faktor, yang penting adalah metodologi hampir semua sama, hampir semua mirip-mirip, tapi yang paling penting saya rasa adalah interview konsultannya ya. Pokoknya saya mau konsultan A B C, saya interview, nggak boleh ganti ya. Kalau ganti ya kita diskusi ulang ya. Itu aja sih dari saya. Hambatan banyak, dan percayalah bahwa solusi itu banyak, cuma masalah kebiasaan aja. Kita nggak mau merubah kebiasaan. Kita maunya sebenarnya bukan industri yang spesifik. Kalau saya sering bilang sama teman-teman di Sria Belfood, kita itu cuma bikin nugget kok. Kita nggak bikin roket. Ya, maksudnya, dan bikin nugget adalah proses yang gampang. Daging digiling, dicetak, digoreng, masukin freezer, dibungkus. Ya. Jadi kenapa kok kita mesti pusing? Ya, ya. Itu yang saya selalu tanamkan sama tim. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau komentar saya ada yang menyinggung di bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Kalau ada vendor, mohon maaf juga. Ya memang itulah perspektifnya customer. Baik, sebelum kita akhiri, saya mohon izin untuk secara simbolis menyerahkan sertifikat sebagai speaker kepada Pak Suryo. Saya akan share screen dan nanti aslinya akan dikirimkan dari tim. Baik. Ini kami ya, terima kasih Pak. PMI Indonesia Chapter memberikan sebagai rasa terima kasih memberikan ke Pak Suryo Winarto selaku speaker dari Franks edisi ke-88. Terima kasih banyak teman-teman dari PMI Indonesia. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, mohon izin Bapak Ibu sekalian kita foto bersama, diaktifkan kameranya. Mas Luki mungkin mohon bantuan untuk diarahkan. Oke, aku kondisikan dulu ya Mas ya. Spotlight-nya mungkin dinonaktifkan dulu supaya bisa. Siap. Remove spotlight. Oke, semuanya senyum ke kamera. Kameranya udah aktif semua. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Halaman berikutnya nih, malam ini cukup banyak ya. Ada 170 lebih tadi. Ada 7 screen yang harus di-capture. Ya. Oke, ini masih screen 4. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu kami mengingatkan kembali bahwa kita ada edisi corporate outreach. Jadi bagi perusahaan Bapak Ibu yang merasa perlu untuk berdiskusi atau ingin bekerjasama atau ingin tahu lebih lanjut program-program di PMI Indonesia yang kira-kira kita bisa saling sinergi, bisa menghubungi kami sebagaimana yang sudah tertera di email untuk kontak personnya. Oke, untuk fotonya sudah semua, Mas? Ya, baik. Nanti dokumentasi seperti biasa akan kami kirimkan melalui email, kemudian rekaman akan kami upload juga ke YouTube channel kami, dan juga jangan lupa follow media sosial kami, baik itu di LinkedIn maupun media sosial lainnya. Akhir kata, terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat Pranks PMI Indonesia Chapter,
Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Suryo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Suryo. Selamat malam. Salam, Pak kasih Pak Suryo. Izin live ya. Terima kasih, Malam. salam. Terima kasih Live ya. banyak, Pak. Salam sehat semua. Terima kasih. Terima kasih. Izin live.